Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkat-Nya melalui ibadah ini. Hadapun warta jemaat, yang pertama adalah pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan kebaktian bisa dilaksanakan dengan cara yang pertama, ditransfer melalui Bank BRI unit pasar atas Cimahi dengan nomor rekening 412001794753 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. Yang kedua, melalui ketua wilayah atau anggota majelis yang berada di masing-masing wilayah. Mohon perhatian segenap warta jemaat. Yang kedua, program khusus bahwa sehubungan rumah pastori saat ini akan dijual, maka Majelis GKJ Cimahi perlu menyiapkan sewa atau beli rumah pastori yang baru. Untuk itu, majelis membuka kembali persembahan program khusus untuk keperluan pengadaan rumah pastori. Mohon perhatian segenap warta jemaat. Jemaat, mari kita awal ibadah ini. Kami undang untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 10, bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan saat ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 64. Bila kulihat bintang gemerlapan.
Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 menjadi dasar dalam pengakuan dosa yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah Bapak Ibu kita berdoa secara pribadi untuk mengakui dosa-dosa kita. Berdoa mulai. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukan kami agar kami hidup berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu, marilah kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 158, bait yang pertama dan kedua. Ku ingin menghayati. Jemaat kami undang untuk berdiri, kita akan menerima sabda kekuatan yang dari Tuhan. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 16 sampai 17 yang demikian. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya penghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 395, bait pertama dan kedua. Betapa indah harinya. Indahlah
Pemerhati bersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita masuk ke dalam doa pelayanan firman. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur ya Allah, jikalau saat ini kami dapat memasuki minggu terakhir di bulan Juni, ataupun minggu terakhir di semester pertama tahun ini. Tanpa terasa, 6 bulan hampir kami lewati. Dan karena kuasa dan penyertaan Tuhan jugalah kami dimampukan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami diajak dalam kami memasuki semester kedua tahun ini. Di tengah pergumulan kehidupan yang sedang kami alami, kasih pelayanan itu terus kami pancarkan di dalamnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sabda-Mu lah yang memampukan menguatkan kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus pasal yang kelima, ayat 21 sampai dengan 43. Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun semua sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang itu berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah.
Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayati untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang Kristus Kristus. Ibu Bapak Saudara yang Kristus Kristus, tanpa terasa kita sudah akan melewati semester pertama tahun 2021 ini. Ya, luar biasa. Kasih pemberian Tuhan yang Ibu Bapak Saudara alami, yang Ibu Bapak Saudara rasakan. Sehingga kita dipersiapkan oleh Allah untuk memasuki semester kedua tahun 2021 ini. Berat atau tidak kita menghadapinya? Ya, pasti masing-masing punya jawabannya. Pribadi lepas pribadi punya jawabannya. Akan tetapi satu hal yang pasti, kita bersama akan melewatinya. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, hal yang menarik kalau kita lihat dari bacaan firman Tuhan kita saat ini. Tema kita kaya dalam pelayanan kasih. Ya, ternyata dalam rangka kaya dalam pelayanan kasih, kita harus siap sedia, kita harus dengan rela dan lapang dada, berbesar hati untuk apa? Untuk setiap kehidupan yang kita alami diinterupsi. Kok bisa? Iya, contohnya apa? Bacaan kita hari ini. Bayangkan seorang pemimpin tadi dari bacaan kita, Yairus, seorang pemimpin rumah ibadat, berusaha untuk datang kepada Yesus, menceritakan pergumulannya. Ternyata apa yang terjadi? Tidak bisa segera. Orang banyak berbondong-bondong sehingga Tuhan Yesus mungkin terhambat perjalanannya. Dan tidak hanya itu, Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, yang saya katakan tadi, siap untuk adanya interupsi. Interupsinya apa? Ada seorang perempuan 12 tahun mengalami pendarahan. Dengan keyakinan, karena sudah mendengar siapa Yesus, hanya dengan menjamah jubahnya saja, aku bisa sembuh. Apa yang terjadi? Kuasa Tuhan nyata. Dipulihkan. Ternyata interupsinya tidak berhenti sampai di situ. Tuhan Yesus pun berpaling, gitu kan, dalam cerita ini, dan menanyakan siapa yang melakukan, sehingga energi itu keluar, dalam tanda kutip gitu ya. Dan sangat disayangkan, di tengah interupsi yang ada, orang datang, anak Yairus mati. Yang sebenarnya dalam perjalanan itu fokusnya adalah ingin menyelamatkan anak Yairus. Akan tetapi ternyata banyak interupsi, belum menuju tempat. Apa yang menjadi pokok tujuannya sudah hilang. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pertama yang dapat kita lihat dari hal ini adalah apa? Kadang bahkan sering apa yang kita lakukan, apa yang kita sudah hitungkan secara matematis, itu berbeda dalam setiap perkara kehidupan. Mungkin kita jago, mungkin kita hebat, mungkin kita sudah perhitungkan dengan matang segala sesuatunya, sampai yang mendetil gitu ya. Tapi apa yang terjadi ternyata banyak interupsi di tengah jalan, yang ternyata kita tidak bisa elakkan itu, dan kita tidak bisa menghindar dari interupsi itu. Dan yang ternyata interupsi itu pun menyebabkan satu akibat yang luar biasa. Di sini dia. Lalu bagaimana dengan keberadaan kita kaya dalam pelayanan kasih? Bagian yang kedua. Kematangan tadi, hitung-hitungan kita untuk merencanakan sesuatu. Ternyata di tengah ada interupsi yang luar biasa yang mengubah segala sesuatunya.
Maka yang kedua, kita diajak untuk berlapang dada, tidak egois. Ibu bapak bisa bayangkan, jikalau dia kepala rumah ibadat, maka apa banyak anak buahnya. Jikalau dia menggunakan kapasitas dia sebagai kepala rumah ibadat saat itu, dengan menggerakkan ataupun mengerahkan anak buahnya untuk Yesus tanpa ada halangan, mencapai ataupun menuju rumahnya, maka apa yang terjadi? Tidak ada kisah, hanya menjamah jubahnya saja, aku sembuh. Ini ingin mengatakan apa? Kita diajak untuk tidak egois, ibu bapak, siapapun kita. Karena mungkin di tengah interupsi dalam kehidupan kita yang dapat mengubah segala sesuatu, di situ sedang ada karya Allah yang sedang bekerja. Untuk siapa? Untuk orang lain yang kita nggak tahu. Ini menarik. Tuhan kok tiba-tiba ada peristiwa ini? Tuhan kok tiba-tiba terhambat dengan ini? Ternyata dari interupsi itu, karya Allah sedang bekerja. Bukan untuk diri kita memang, tapi untuk orang lain. Yang bisa merasakan karya Allah di dalamnya. Mukjizat Allah di dalamnya. Disinilah kita diajak untuk lapang. Sama seperti Yairus. Tidak protes kepada Yesus. Yesus, ayo dong cepat, anakku keburu mati. Gitu kan? Diam. Karena dia tahu ada kuasa Tuhan. Karena dia tahu siapa guru yang sedang bersama dengannya. Kelapangan inilah juga yang akhirnya ada orang yang merasakan mukjizat Tuhan. Meskipun bagian yang ketiga, anakmu sudah mati. Hancur pasti hatinya. Kecewa, iya. Bayangkan jika itu terjadi kita sebagai orang tua gitu ya. Lah fokusnya kan ini. Yang utama ini. Ternyata banyak hambatan di tengah jalan, akhirnya gagal. Untuk orang lain. Luar biasa mungkin kita merasa marah, kecewa. Bahkan mungkin bisa meninggalkan, sudah. Untuk apa aku ikut orang ini? Kembali lagi kita melihat jati diri Yairus. Dia diam. Tanpa ada kata. Justru Yesuslah yang berkata. Dia tetap pergi. Anakmu sedang tidur. Tenanglah. Jangan takut. Ini dia. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus. Ternyata Tuhan Yesus selalu memberikan satu optimis dalam kehidupan. Dia tidak pernah memberikan satu hal yang pesimis. Ada satu optimis yang membangun untuk terus semangat. Tenang, anakmu sedang tidur. Pasti hati kita akan, luar biasa. Ya, bukan sebaliknya. Aduh, iya anakmu udah mati ya. Oh enggak. Ada ucapan yang bukan destruktif, akan tetapi apa? Konstruktif, membangun semangat, motivasi. Bahkan sekalipun ditertawakan. Anakmu sedang tidur. Pada saat dia dibangkitkan, talitakum. Diajak untuk makan. Inilah dia, ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus, bagian yang ketiga yang luar biasa. Saat kita mau membuka diri di tengah interupsi dalam kehidupan yang kadang mengecewakan kita, membuat kita menjadi kalut, bahkan tidak percaya kepada Allah, peristiwa hari ini kita dapat melihat justru interupsi itu dapat menyelamatkan yang lain. Justru dalam peristiwa kehidupan kita banyak orang yang dapat diselamatkan oleh Allah. Dan Allah pun peduli untuk memulihkan kehidupan kita. Takum. Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ada kuasa Allah untuk membangkitkan kehidupan kita. Takum itu juga ada dalam kehidupan ibu bapak saudara yang mau membuka diri, menerima karya Allah
untuk kemuliaan bagi yang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang hidup pulihkanku, Engkaulah damaiku. Hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Talitakum, ungkapan Tuhan Yesus untuk membangunkan seorang anak yang sudah mati. Bangunlah. Inilah juga ya Allah, kuasa Tuhan dalam hidup kami, untuk kami dapat bangkit dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bahkan di tengah kecewa kami, karena banyak interupsi di dalam kehidupan kami yang akhirnya menyebabkan kami tidak percaya akan kuasa Tuhan. Akan tetapi melalui bacaan hari ini, interupsi kehidupan yang akhirnya mungkin kami merasa apa yang kami lakukan tidak tercapai. Sampai dengan tengah tahun ataupun semester ini, justru di balik semuanya itu ada karya Allah untuk orang lain. Oleh sebab itu ya Allah, kami yakin kuasa penyertaan Tuhan. Tuhan, kami siap untuk dapat membagi, meskipun banyak interupsi yang akan kami alami di semester kedua nanti. Kami akan terus fokus berjalan bersama dengan Allah, sehingga kuasa Tuhan akan kami lihat dalam hidup kami. Tuntun kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami siapkan dan kami berserah semester kedua tahun ini ke dalam cinta kasih tangan-Mu. Apa yang menjadi impian, keinginan kami, cita-cita kami, biarlah Tuhanlah yang berperkara di dalamnya, karena kami siap berjalan bersama dengan Allah. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan. Sebagaimana yang tertulis dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Untuk mengiring persembahan, jemaat menyanyikan NKP 133 ayat yang pertama dan kedua. Syukur padamu ya Allah. Jemaat kami mohon untuk berdiri. Sambil menyerahkan persembahan, kita bawakan di dalam doa. Ya Allah yang Maha Pengasih, terimalah persembahan kami ini. Selaku bagian dari ibadah kami, kiranya persembahan yang merupakan lambang dari pengudusan yang tiada terbatas, yang tiada kembali dengan sia-sia. Demikian pula sabdamu yang telah kami dengar bersama melalui hambamu Bapak Pendeta Setiawan Hartanto.
Biarlah tiada kembali dengan sia-sia, melainkan menjadi pedoman hidup dan suluh bagi langkah kami. Kami juga berdoa untuk yang mengelola persembahan ini, biarlah bisa menjadikan kekuatan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap bangkit berdiri, mari kita memujikan nama Tuhan dari NKB 143, Janji yang Manis. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini dan kini. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.